ke surga dan Kau berjanji akan datang kembali. Kami rayakan Tuhan hari ini dan kami bersyukur kami tidak ditinggal sendiri. Kau naik ke surga supaya Roh Kudus turun atas kami. Terima kasih buat Roh-Mu yang terus menuntun kami. Terima kasih juga buat firman-Mu. Tuhan, kami juga mendengarkan firman-Mu supaya kami melangkah dengan baik, dengan benar, dituntun oleh-Mu. Kami juga mau menjadi pelaku firman. Karena itu Tuhan, pengurapan-Mu kami butuhkan buat kami semua. Terima kasih, kami siap dengarkan firman-Mu. Kita yang siap bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Mari kita lihat firman-Nya di dalam Kisah Para Rasul yang pertama. Kita baca ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11 saja. Kisah Para Rasul pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya 6, Bapak Ibu adik-adik 7, 11 bersama-sama. Nanti demikian firman-Nya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? 7, saudara 2, 3. 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 9. Ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, 11 bersama 2, 3, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yang percaya katakan amin. Berikan shalom dulu kiri kanannya, berikan shalom. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Oke, Bapak Ibu, judulnya hari ini adalah He will be back, atau artinya adalah Ia akan kembali. Ketika saya merenungkan firman ini, saya terfokus. Mungkin nanti ayat yang ke-11 akan terus kita baca sepanjang penyampaian firman ini. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Murid-muridnya banyak sekali mengalami goncangan. Yesus mati. Dimulai dari Yesus memasuki masa penderitaannya, ditangkap. Dan mereka mengalami keterpisahan. Tetapi Yesus menampakkan dirinya untuk supaya mereka melihat bahwa janji Tuhan adalah iya dan amin. Tuhan bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang bangkit. Enggak ada yang amin. Tuhan adalah bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang bangkit. Amin. Dia hidup. Makanya apa yang dia lakukan? Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Dia bergantian menampakkan diri dari satu pribadi kepada pribadi yang lain. Mereka yang tadinya kehilangan pengharapan, mulai muncul kembali pengharapan mereka.
mungkin imannya kembali terbentuk dan mereka ingat kembali apa yang dikatakan Tuhan, bahwa anak manusia mati hanya 3 hari dan setelah itu dia bangkit. Exciting dan penuh kegairahan. Tetapi kita lihat bahwa Tuhan yang telah bangkit itu, di ayat tersebut dikatakan bahwa Tuhan harus memisahkan diri dengan mereka. Kembali mereka mengalami keterpisahan dengan Tuhan. Tetapi hari ini dari ayat yang kita baca, kita mengerti bahwa keterpisahan itu bukan membawa satu kesedihan buat mereka, tetapi membawa satu hal yang sangat kontras, justru sebaliknya. Keterpisahan ini adalah merupakan sukacita yang luar biasa. Karena apa? Pada saat itulah Roh Kudus, nanti kita akan merayakan 10 hari setelah ini, kita akan merayakan Roh Kudus dicurahkan. Nah, disitulah ada satu perubahan yang begitu luar biasa. Roh Kudus membuat mereka penuh dengan keperkasaan, karena firman yang berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya yakin semua kita pernah mengalami yang namanya keterpisahan. Saya pribadi pernah ditinggalkan orang yang saya kasihi, orang tua, saudara-saudara, ada juga teman-teman dekat yang mungkin di antara saudara pun juga mengalami hal yang sama. Mungkin ada yang ditinggalkan oleh orang tua karena kematian dan segala macam. Bahkan mungkin saya tahu ada 1-2 di sini yang ditinggalkan oleh kekasih, yang membuat kita sedih, yang membuat saudara sedih. Tapi hari ini ada satu penghiburan yang luar biasa. Tuhan pergi bukan membuat kita sedih. Tuhan pergi, tapi dia mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih luar biasa. Tuhan pergi dan dia berjanji bahwa dia akan datang kembali. Manusia boleh pergi dan berjanji akan kembali, tetapi Tuhan dan berjanji akan kembali, tetapi belum tentu dia kembali. Tapi Tuhan kita, sekali dia janji, tidak ada yang tidak tergenapi. Pasti dia akan datang kembali. Manusia boleh berjanji, seperti dikatakan ada satu lagu yang waktu muda saya suka sekali menyanyikan lagu itu seperti ini. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama. Gombal itu. Belum tentu balik lagi, saudara. Tapi kita bersyukur punya Tuhan yang setia dengan janji-janjinya. Amin. Tuhan sendiri juga pernah mengalami satu kesedihan lebih dari kita. Bapa di surga pernah mengalami satu keterpisahan ketika anaknya yang tunggal harus pergi meninggalkan surga yang mulia dan turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Tuhan kita juga merasa sedih karena apa? Terpisah dengan kita karena dosa yang dilakukan oleh kita. Kita terpisah dengan Bapa di surga karena dosa-dosa. Yesus sendiri di dalam pelayanannya, Bapak Ibu, dia juga merasakan satu kesedihan murid-muridnya yang biasa bersama-sama dengan dia. Ketika Yesus memasuki masa-masa penderitaan yang gak enak, gak ada satupun muridnya yang bersama-sama dengan dia. Semuanya meninggalkan dia. Bahkan Tuhan Yesus
mengalami satu kesedihan yang paling mendalam adalah ketika Allah Bapa di surga memalingkan wajahnya ketika Yesus ada di kayu salib. Sampai Yesus berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Kira-kira Bapak-bapak, kenapa engkau tinggalkan aku? Dia mengalami kesedihan. Tapi yang saya suka, ketika dia mengalami hal-hal tersebut, dia punya satu respon yang luar biasa. Tuhan kita memberikan satu contoh, satu karakter yang doa saya adalah supaya kita mengikuti teladannya. Supaya kita juga bersama-sama memiliki karakter yang sama. Kalau kita memiliki karakter yang sama, saya mau yakinkan apapun persoalan kita saat ini, kalaupun engkau merasa ditinggalkan oleh siapapun, saudara dan saya tetap menjadi pribadi yang kuat, yang luar biasa, pribadi yang tangguh. Amin, saudara. Nah, karena itu kita mau belajar hari ini. Seharusnya setiap perpisahan ini menimbulkan satu respon perubahan buat setiap kita. Kita sudah sering dengar dari zaman dulu, dari saya mulai melayani tahun 97 atau 98. Saya sudah mendengar, bahkan saya sudah ikut seminar kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi nggak datang-datang juga sampai saat ini. Tapi itu tidak mengurangi penantian saya kepada Tuhan. Tapi justru saya semakin semangat. Artinya apa? Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita menyelamatkan banyak jiwa. Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk memenangkan banyak jiwa. Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk hidup lebih sungguh-sungguh. Jadi jangan diam ketika Tuhan berkata Dia akan datang kembali. Ada bagian yang harus kita lakukan. Yuk kita jangan pasif, tetapi kita bertindak aktif. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, ini akan kita renungkan bersama-sama hari ini. Bapak Ibu, doa saya setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Saya tahu ada di antara saudara yang mungkin sedang mengalami kesedihan karena mengalami keterpisahan. Tapi satu, janji Tuhan, Dia tidak meninggalkan kita menjadi yatim piatu. Dia Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Dia Tuhan yang memberikan rohnya kepada kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, yang pertama kita akan belajar tindakan aktif apa sih yang harus kita lakukan. Dalam ayat yang ke-11 kembali saya bahasakan, tidak bosan-bosannya. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama ketika kamu melihat Dia naik ke surga. Ini yang pertama, saudara. Kita baru aja libur lebaran. Kemarin libur lebaran saya sempat liburan, saudara. Ya, walaupun cuma 2 malam, rencananya semalam. Ya, kita sempat ketemu dengan rekan-rekan pengerja yang juga kebetulan menuju ke sana. Saya kumpul bersama ada kakak saya, kakak laki-laki perempuan. Karena mereka punya villa kebetulan di sana berdekatan, jadi kita kumpul keluarga besar. Dan kebetulan mama juga diajak ke sana. Mama perginya dengan adik saya, jadi saya menyusul ceritanya waktu itu, saudara. Ya lumayan, dapat udara segar. Udah lama juga nggak ke puncak, Bapak Ibu. Nah tadinya semalam rencananya. Tapi molor jadi 2 malam. Seperti ada satu lagu yang katakan One More Night. Jadi nambah semalam lagi, saudara.
Nah, ketika nambah, yang saya pikirin tuh anak saya, saudara, karena anak saya nggak ikut. Nah, saya berkata kepada istri saya, anak-anak gimana? Tapi ada satu statement yang tegas dari istri saya adalah biarin aja mereka. Udah gede ini, nah, dalam tanda kutip gedenya saudara, emang badannya gede-gede, ya, tapi dalam tanda kutip gede yang seperti apa saudara ya. Kenapa kita molor semalam? Karena kebetulan adik saya yang nganter mama ke sana dia pulang duluan, jadi saya harus bawa mama pulang waktu itu. Jadi molor semalam juga nemenin satu koko saya, kakak laki-laki saya, yang juga pengen ditemenin 2 malam saudara jadinya. Nah, biarin anak-anak udah gede ini. Nah, pertanyaannya saudara yang perlu kita renungkan bersama-sama hari ini ya, dalam hubungannya dengan kenaikan Tuhan Yesus. Gede seperti apa? Atau dalam bahasa Indonesia yang lebih formal, udah dewasa. Dewasa yang seperti apa? Yang kita mau renungkan bersama-sama. Kedewasaan itu tidak ditentukan oleh umur. Katakan bersama saya, kedewasaan tidak ditentukan oleh umur. Jangan diikutin terus. Nanti gak kelar-kelar khotbah. Tidak ditentukan oleh umur. Ada orang makin tua, tapi bukannya makin apa? Makin dewasa. Tapi kelakuan kayak anak-anak. Banyak kayak gitu saudara. Ya, waduh kayak pengalaman nih. Makin tua, wah bukannya makin kalem, malah ambeknya makin gede. Gampang marah. Kedewasaan juga tidak ditentukan oleh penampilan fisik. Kumis boleh hitam kayak gagang telepon di atas bibir, tapi belum tentu dewasa. Rambut boleh putih, tapi belum tentu dia dewasa. Kulit boleh keriput, belum tentu dia dewasa. Nah, Bapak Ibu, ada satu buku yang ditulis oleh Paul G. Stoltz. Apa yang dia katakan dalam bukunya, saya suka sekali, judulnya adalah Adversity Quotient. Nah, di dalam buku itu si Pauline menjelaskan bahwa kedewasaan itu bukan ditentukan oleh prestasi atau gelar akademis seseorang. Ya. Enggak ditentukan oleh kepintaran otak seseorang. Nah, dia berkata dalam bukunya, selain IQ atau kepintaran, juga diperlukan yang namanya EQ atau emosionalnya. Harus stabil. Selain EQ juga ditentukan oleh spiritualnya, spiritual quotient. Nah, Bapak Ibu, dan ada satu lagi yang menentukan keberhasilan seseorang adalah EQ. Kalau tadi EQ, ini EQ, adversity quotient. Artinya adalah seseorang yang bisa tetap tangguh di tengah-tengah persoalan yang sangat berat sekalipun. Nah, ketika orang-orang memiliki kecerdasan seperti itu, mereka akan menjadi satu pribadi-pribadi yang tangguh. Amin, saudara. Nah, karena itu saya mengajak Bapak Ibu semua, yuk kita miliki kecerdasan yang seperti itu. Hari Selasa kemarin Pak Gembala kita merayakan ulang tahun saya, saudara. Belum tahu ya saya ulang tahun ya. Ya, ceritanya saudara.
ngasih tahu ini supaya kali aja ada yang mau ngasih kado buat saya. Canda saudara. Nah, ya senang sih di restoran yang luar biasa juga saudara. Kalau hari libur susah ke sana di Michael Garden saudara. Belum pernah ke sana ya. Kok kayaknya nggak ada yang respon ya. Ya, tempatnya kalau buat foto-foto keren banget saudara. Mau siang mau malam suasananya sama saudara. Makanannya biasa aja. Karena saya nggak terlalu suka makanan-makanan. Ya saya biasa makanan yang sederhana, gado-gado, tumis genjer. Ya saya yang senang yang gitu-gitu sudah jadi lidahnya beda. Ya senang sih. Nah si Pak Wiryo gembala kita cerita. Dia kan gelarnya banyak tuh saudara ya. Doktor, insinyur, nama, MTH dan segala macam saudara. Udah kayak kereta aja saudara. Nah dia juga cerita Ibu Flora baru menyelesaikan tesisnya dan udah lulus. Master yang kedua. Katakan kita luar biasa ya punya gembala yang hebat-hebat gitu suami istri. Dia tanya ke saya, Pak Ju kapan kuliahnya? Wah, kalau saya disuruh belajar dalam keadaan kayak gini masih kerja dan segala macam waktunya udah habis. Begitu saya ditanya, kapan kuliah Pak Ju? Bah. Jangan terlalu berharap Pak. Ya. Bukan berarti saya nggak belajar. Buku saya mungkin lebih banyak dari yang punya gelar doktor saudara di rumah. Karena suka baca buku saudara. Saya belajar. Ya. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini adalah nggak cukup kita punya yang namanya kecerdasan intelektual. Saudara dan saya, kita harus punya kecerdasan spiritual. Kita harus punya kecerdasan untuk menghadapi persoalan-persoalan yang berat yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu, orang seperti apa yang punya hal-hal seperti itu? Yaitu orang-orang yang dewasa. Katakan bersama saya dewasa. Amin. Nah, kenapa? Tadi saya cerita ya tentang anak saya yang saya tinggal rencana semalam. Jadi 2 malam saya bertanya kepada istri saya, anak-anak kita gimana? Biarin aja. Udah gede ini. Nah Tuhan mau di masa-masa penantian ini. Saudara dan saya, kita jadi orang-orang yang terus bertumbuh. Terima kasih buat aminnya. Ya, jangan terus seperti anak-anak. Saya melihat orang-orang di dalam Alkitab, Bapak Ibu semuanya. Orang-orang yang dipakai Tuhan. Samuel di sana dikatakan di dalam 1 Samuel 2 ayatnya di situ kalau nggak salah udah tertulis, kalau nggak ada ditambahkan. 1 Samuel 2 ayat 18 sampai 26 intinya saya bacakan. Samuel yang muda itu semakin besar semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Yesus pun juga sama saudara. Firman-Nya berkata di dalam Lukas 2 ayat yang ke-52. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus semakin dewasa. Bahkan dia mengalami pertumbuhan rohani yang jauh lebih cepat dari pertumbuhan jasmaninya. Doa saya di sini banyak anak-anak muda. Enggak cukup kalian punya kecerdasan intelektual. Engkau harus punya kecerdasan spiritual. Amin. Engkau harus punya kecerdasan untuk menghadapi tantangan. Dunia enggak semakin berat. Enggak semakin berat. Enggak semakin ringan, Saudara.
Ya, tantangan besar akan kita hadapi ke depan. Jangan anak-anak muda saja. Orang tua yang ada di tempat ini, mata saya menerawang. Saya tahu yang udah umur, saya yang belum. Ya, jangan pikir udah tua nggak mau bertumbuh, tetap harus bertumbuh. Kalau kita bicara pertumbuhan, ya ciri dari sesuatu makhluk hidup adalah terus bertumbuh. Kalau dia nggak bertumbuh, artinya dia sudah siap untuk masuk dalam alam baka. Selama kita masih hidup, kita harus terus bertumbuh. Saya senang dengan pribadi Caleb, saudara. Siapa? Kalau saya ngomongnya agak dikeren, Caleb. Bahasa Inggrisnya pakai C kan ya, Caleb. Biar kelihatan keren, saudara. Padahal suara sedang serak, saudara. Bukan dikeren-keren, saudara. Nah, dia dengar suara Tuhan, saudara. Umur 40 tahun. Bahwa Tuhan akan memberikan warisan kepada dia, Gunung Hebron kepada dia. Umur 40 tahun dia terima firman itu. Tapi di dalam perjalanan kehidupannya ketika dia bersama Yosua dan bangsanya sudah memasuki tanah perjanjian, dia masih ingat dengan firman itu. Yang dikatakan Tuhan melalui Musa, berikan gunung itu kepadaku. Sudah 45 tahun dan sekarang aku 85 tahun, dia berkata. 85 tahun. Itu anak muda apa aki-aki, saudara? Orang nanya nggak ada yang jawab. Anak muda apa aki-aki? Tapi dia masih menggumuli firman, masih merenungkan firman dan masih ingat firman itu. Tantangan banyak dia hadapi. Jangan kayak kakek Adrian tadi. Menghadapi persoalan. Umur berapa tadi? 12. Mamanya meninggal. 2 tahun kemudian papanya meninggal. Keterpisahan seharusnya membuat kita semakin dewasa, tetapi keterpisahan membuat dia kehilangan keseimbangan di dalam kehidupan. Dia mabuk. Luar biasa ya tadi actingnya ya. Itu montir pesawat terbang soal itu. Itu luar biasa, saudara. Kemana-mana mainin mesin kapal itu, saudara. Bukan biasa-biasa itu orang. Tapi actingnya luar biasa ya. Tadi jatuhnya beneran tuh, saudara. Kalau yang ketiga nggak terlalu ketahuan. Saya yang pertama, waduh, kalau saya kayak gitu, kayaknya ada yang retak satu mata. Nah, kita berikan tepuk tangan dulu dong buat pengisi acara. Wah, luar biasa. Sia-sia buat perjuangannya. Saya tahu berat, tantangan, tapi engkau punya kecerdasan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan. Wah, ya. Nah, karena itu anak-anak muda yang mau melayani, ayo bergabung dengan yang tadi tuh. Katakan, "Beuh." Ya. Ya, kita masih memerlukan banyak talenta, saudara ya. Dalam pelayanan. Dan yang luar biasa nih kebaktian yang jam 11 ini jadi paling ramai, saudara. Wah, luar biasa ya. Gua puji biar makin semangat. Ya. Harus dewasa. Nah, saya senang banget, saudara, ketika anak saya, istri saya berkata, biarin aja, udah dewasa. Saya pikir-pikir iya juga ya. Jenggot udah di mana-mana juga, saudara. Brewoknya di mana-mana. Saya nggak ada brewok, anak saya ampun brewoknya kayak gitu. Ngalah ke siapa kali itu, heran.
Saya suka bercanda sama teman. Itu anak lu kenapa berewokan begitu? Balak banget mukanya. Saya suka nyeletuk. Bini gue kalau jadi lelaki berewokan kan. Nggak ngalah ke gue. Ke bini. Nah, Bapak Ibu ya. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tuhan mau kita dewasa supaya apa? Ayat 14-nya, supaya tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, macam-macam pengajaran. Sekarang kan macam-macam ya, orang ngajarin dan banyak orang yang terpengaruh. Ya, banyak orang yang tadinya setia sama Tuhan, tetapi karena ada satu ajaran tertentu sampai dia bisa begitu saja meninggalkan Tuhan. Pertanyaannya, apakah dia sudah dewasa atau belum? Nah, Tuhan menantikan gerejanya yang dewasa. Ketika dia melihat gerejanya sudah dewasa, Tuhan gak akan ragu untuk dia datang kembali menjemput gerejanya. Dan dia gak mau hanya 1-2 orang yang bisa mengalami nanti perjumpaan dengan Tuhan ketika Tuhan datang. Tapi dia rindu semua orang percaya menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, yang siap mengalami namanya rapture ketika Tuhan datang. Yang percaya katakan amin. Nah, jadi di situ dikatakan bahwa growing old is mandatory. Menjadi tua, ya kira-kira ya itu udah pastilah akan kita masuki. Tapi di situ dikatakan growing up is optional, artinya menjadi dewasa itu pilihan. Orang bisa tua, tapi belum tentu dewasa. Tapi doa saya yang ada di tempat ini, bertambah umur, kecerdasanmu semakin luar biasa. Amin. Engkau semakin dewasa dan engkau siap menghadapi tantangan apapun yang ada di dunia ini. Engkau menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang tetap memiliki keseimbangan. Yang mau katakan amin. Jangan sampai kayak Adrian tadi ya, yang kehilangan keseimbangan, saudara. Saudara dan saya, kita harus bekerja, kita harus melakukan banyak hal buat kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Tapi kita juga harus bergantung dan beriman kepada Tuhan yang kita sembah. Yang kedua, saudara, ya setelah yang pertama tadi, tindakan aktif apa yang harus kita lakukan, yaitu menjadi dewasa. Yang kedua, Kisah 1 ayat 11 saya bacakan lagi. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke surga. Kembali kepada jalan-jalan tadi. Saya akan menghubungkan belakangan ini apa yang saya lakukan, aktivitas saya dengan firman Tuhan, dengan khotbah-khotbah yang saya sampaikan. Nah, ketika saya memperpanjang liburan saya di puncak, anak saya WA, "Papa kapan pulang?" Nggak tahu dia WA, istri saya nggak bilang sama saya. "Papa kapan pulang?" Nggak jadi hari ini, Dek. Sampai sore dia nungguin belum pulang-pulang. Besok dia WA lagi. "Papa Endut kapan pulang?" Dia manggilnya Papa Endut, saudara. Padahal dia yang gendut. Saya jawab lagi, nggak jadi hari ini, kan janjinya hari ini pulang, saudara, ceritanya ya. Dia jawab apa? "Nggak usah pulang-pulang aja," kata dia. Tapi itu candaan, saudara. Ya, saya tahu
hatinya penuh kerinduan dengan papanya. Saya ledekin sama dia. Kangen sama papa ya. Dia ngasih stiker ngeledek gitu saudara. Biasa aja tuh kata dia. Tapi saya tahu lubuk hati yang terdalam. Dia kangen sama bapaknya. Nah nanti ya kita stop sampai di sini dulu saudara. Nanti kita akan mengerti kenapa saya cerita itu saudara. Nah di situ dikatakan, hai orang-orang Galilea. Ya. Kita tahu bahwa yang dijumpai Yesus adalah 500 orang waktu dia bangkit. Dan yang tetap menanti-nantikan Tuhan, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya di sana dikatakan 120 orang. Itu bukan hanya orang Galilea. Macam-macam suku bangsa ada di sana. Ya, orang-orang yang percaya 120 orang itu bukan semuanya orang Galilea. Tetapi kenapa malaikat Tuhan berkata, hai orang-orang Galilea. Ini yang kedua saudara. Tindakan aktif apa yang harus kita kita lakukan di dalam masa-masa penantian kita, saudara. Yang pertama kedewasaan. Nah, yang kedua, saudara, tindakan aktif yang harus kita lakukan adalah ayo kita cari Tuhan. Jangan berhenti, kita cari Tuhan. Apapun yang kita alami, tetap cari Tuhan. Katakan bersama saya, cari Tuhan. Nah, Bapak Ibu. Galilea sendiri artinya adalah roda yang berputar. Seorang hamba Tuhan memberikan satu pengertian yang saya baca dari bukunya. Roda yang berputar itu berarti apa? Yang terus-menerus berputar adalah orang-orang yang tidak berhenti mencari Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ya sudah diteliti, saudara. Bukan saya yang neliti, saya hanya baca saja dan saya percaya itu. 70% mujizat yang terjadi di dalam Alkitab, di dalam pelayanan Tuhan Yesus terjadi di Galilea. Kenapa? Karena di sana banyak orang yang menantikan Tuhan. Amin. Galilea juga berbicara orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang mikirnya enggak panjang-panjang, enggak rumit-rumit. Dia percaya saja bahwa ada Yesus yang hadir di daerahnya pada saat itu, yang mampu melakukan mujizat. Ada Yesus yang hadir, ada Yesus yang luar biasa, ada seorang yang luar biasa, ada Mesias yang datang yang bisa melakukan mujizat, dan mereka hanya percaya saja. Karena itu yang kedua, seperti tadi sudah kita lihat, kalau kita ingin Yesus datang segera, semua saudara kita berkata bersama-sama, Tuhan, aku percaya Tuhan akan datang. 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 Katakan bersama saya, aku percaya Tuhan akan datang. Aku percaya Dia akan datang segera. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Nah, karena itu Lukas 11 ayat 9. Minta maka kamu akan diberikan kepadamu, cari maka kamu akan mendapat, ketuk pintu akan dibukakan. Mungkin ada hal-hal yang kau perlukan hari ini. Yuk, jangan berhenti cari Tuhan. Mungkin kau sedang mengalami pergumulan. Yuk kita ketuk pintunya Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang kau perlukan hari ini. Jangan berhenti.
kita cari Tuhan. Nggak ada yang amin. Amin, saudara. Aduh, saya yakin ada hal-hal yang indah yang akan kita alami ke depan. Nah, Bapak Ibu ya. Seperti anak saya, Papa kapan pulang? Papa kapan pulang? Papa kapan pulang? Sebagai orang tua, saudara ya. Karena itu kan masa-masa liburan. Hari-hari biasa, waktu-waktu saya sulit untuk bersama dengan dia. Ya, untuk bermain dengan dia. Karena pekerjaan yang harus saya lakukan, karena pelayanan. Masa libur, pengen bapaknya juga bersama-sama dengan dia. Dan hari ini saya mau katakan, bukan hanya kita yang rindu. Tuhan menyatakan dirinya. Tapi Tuhan jauh lebih rindu menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan jauh lebih rindu bersama-sama dengan kita. Tuhan jauh lebih ingin bersama-sama dengan kita. Tuhan jauh lebih kangen bersama-sama dengan kita. Enggak antusias, amin ya. Enggak ada yang tepuk tangan. Dia lebih rindu, saudara. Seperti saya rindu, saudara. Wah, begitu dia tanya, saya tahu dia kangen banget sama bapaknya. Dan ternyata saya yang lebih kangen, saudara. Ya walaupun sampai rumah biasa berantem lagi, gulet lagi sama dia, saudara. Tapi ada kebersamaan yang begitu indah. Dan Tuhan juga merindukan masa-masa bersama-sama dengan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah yang ketiga, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kalau yang pertama tadi apa, masih ingat yang pertama apa, saudara? Apa? Menjadi dewasa. Yang kedua, mencari Tuhan. Nah yang ketiga, tindakan apa yang Tuhan mau kita lakukan di masa-masa penantian ini? Saya punya supir. Setia, saudara. Jujur. Ya, boleh dikatakan overall oke lah. Udah lama bersama-sama dengan saya. 8 tahunan kurang lebih. Ya nggak kerasa udah 8 tahun sudah. Nah dia tahu kebiasaan-kebiasaan saya. Saya kalau kerja bawa tas, isinya kertas. ya, macam-macam isinya, ada dompet, ada laptop, kadang-kadang ada iPad juga di sana. Nah ketika saya keluar mobil, saya suka tinggal saudara tas itu. Saya yakin aman kalau ada dia, saudara. Tapi saya berkata juga kepada dia, kalau kamu keluar mobil, bawa tas ini. Ya, jangan sampai habis ya. Oke, kirain mau gantiin saya khotbah. Sampai mana tadi ya? Pak Gatot, ya Pak Gatot, supir saya namanya Pak Gatot, saudara. Ya emang enakan yang mahal ya mic-nya ya. Beda ini langsung hilang suaranya. Suara saya sedang serak-serak, karena itu khotbahnya agak santai hari ini. Dia tahu, saudara, dan itu udah jadi kebiasaan dia. Jadi kalau dia keluar mobil, tas juga selalu dibawa, saudara. Nah, satu kali saya carousel, saudara, di daerah Borderland, saudara. Nah, ketika saya carousel, kebetulan saya nggak bawa tas yang itu, tapi tas yang lain, saudara. Dalamnya ada iPad,
ada dompet dan ada beberapa lembar uang rupiah ya, saya ingat waktu itu. Nah saya keluarin iPad sama dompet karena buat menyampaikan firman dan juga buat kolektor sudah saya siapkan semua, jadi saya kantongin. Jadi tas itu nggak ada isinya, tapi walaupun nggak ada isinya biasanya dia selalu bawa tas saya kalau dia keluar. Tapi malam itu saudara, dia makan nasi goreng di Modern Land di depan PLN situ, gardu saudara, situ kan gelap ya. Nah tanpa dia sangka-sangka, tanpa dia duga-duga. Nah ketika saya selesai carousel, dia bilang, "Pak, mobil ada yang ketok kacanya." Terus tas Bapak hilang katanya. Nah, biasa dia selalu berjaga-jaga. Dan dia selalu membawa tas saya. Tetapi pada malam hari itu dia kecolongan. Karena dia enggak berjaga-jaga. Dia anggap aman semua. Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, dia datang seperti pencuri. Di waktu yang tidak terduga, disangka-sangka oleh kita. Dia bisa setiap saat datang menjumpai kita. Tapi pertanyaannya yang ketiga, apakah kita siap sedia? Apakah kita siap sedia dalam keadaan apapun? Tuhan mau saudara dan saya, kita semua siap sedia. Yang mau katakan amin, yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Nah, firman Tuhan memberikan satu perumpamaan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, saudara. Nah, ini juga berbicara tentang kedatangan Tuhan. 5 gadis yang bijaksana, mereka sama-sama menantikan mempelai pria datang bersama-sama dengan 5 gadis yang bodoh. Tapi ada satu perbedaan adalah 5 gadis yang bijaksana mereka membawa minyak cadangan. Nah, sementara yang bodoh mereka nggak bawa minyak cadangan. Iya, tolong anaknya bisa dibawa sebentar. Iya, ya. Sampai mana tadi? Minyak cadangan, saudara. Nah, ketika mempelai laki-laki menunda kedatangannya, saudara, mereka tertidur. Tapi begitu tiba-tiba mempelai laki-laki itu datang, 5 gadis yang bodoh kehabisan minyak. Hanya 5 gadis yang bijaksana yang tetap memiliki minyak cadangan dan mereka bisa memasuki perjamuan kawin. Tuhan, dia datang bisa setiap saat. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Pertanyaannya, apakah kita siap sedia? Doa saya, saudara dan saya jadi pribadi-pribadi yang siap sedia. Amin. Tuhan punya rencana. Si iblis punya rencana. Tapi di situ dikatakan siap sedia, dan kita harus tahu perbedaannya. Iblis mau kita tidak membawa minyak cadangan, tetapi Tuhan mau kapanpun ada minyak cadangan yang ada di dalam diri kita. Biarkan Roh Kudus menguasai diri kita. Biarkan Tuhan bersama-sama dengan kita. Biarkan Tuhan yang terus juga melingkupi diri kita. Apapun yang kita lakukan, kita harus pastikan ada minyak, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Yang ketiga, siap sedia. Katakan bersama saya, siap sedia. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Tuhan Yesus juga nggak tahu kapan dia harus datang. Karena hanya Bapa di surga yang menentukan kapan dia menjemput gerejanya. Tapi doa saya, saudara dan saya, semua tidak ada satupun yang kecolongan. Kapanpun kita datang, kita jadi pribadi
yang siap. Katakan, saya mau siap sedia. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Oke. Into your hand I commit with all I am for you, Lord. You hold my world